Halo, selamat pagi anak-anak kelas 9. Karena ini materinya agak rumit kalau dijelaskan di Zoom, maka Miss Friska berniat membuatnya di dalam video YouTube ya. Oke. Kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku ya. Ini ada kata khusus, berarti ini spesial untuk segitiga siku-siku ya. Ada syarat khusus dalam segitiga siku-siku. Nah, coba kamu perhatikan. Ini adalah gambar segitiga siku-siku A, B, C ya. Di sini siku-sikunya. Kemudian kalau ditarik garis dari sini ke garis ini, namanya garis tinggi. Di sini terbentuk juga segitiga siku-siku. Ya, kalau ini ditarik garis, jadi ada beberapa segitiga siku-siku. Yang pertama, ini kalau tanpa garisnya adalah segitiga siku-siku. Yang kedua, kalau saya tutup yang ini adalah segitiga siku-siku. Ketiga, kalau saya tutup yang ini adalah segitiga siku-siku. Ingat, depan sudut siku-siku itu selalu sisi miring. Sisi siku-sikunya adalah yang di sampingnya ya. Jadi ada 3 di sini segitiga siku-siku yang sebangun ya. Yang pertama tadi tanpa garis ini. Nih, tanpa garis ya. Kemudian kalau saya tutup segitiga yang di bawah. Kemudian kalau saya tutup yang di atas seperti ini. Jadi ada 3 ya. Nah, kita perhatikan, abaikan dulu ini. Ini adalah nanti simpulannya ya. Nah, dalam segitiga terdapat kesebangunan khusus. Perhatikan gambarnya. Segitiga ADB berarti ADB berarti yang ini ADB. Ya, ADB sebangun dengan segitiga CDA berarti ini. Ya, sebangunnya ini sebangun dengan ini. Nah, jika dipisahkan, Miss Friska pisahkan sendiri, diperoleh ADB, ingat ini nih, siku-sikunya saya taruh di D. Ya. Nah, gambar yang satu lagi juga saya sesuaikan dengan gambar pertama, letak segitiga siku-siku, tetapi letak titik-titiknya tetap saya samakan dengan gambar ini. CDA di D siku-sikunya, CDA. Nah, oke. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, AD yang ini AD sesuai dengan CD. Ya. Terus BD sesuai dengan AD. AB sesuai dengan AC. Maka kita bandingkan AD per CD sama dengan BD per AD. Boleh juga nanti tambahin di sini sama dengan AB per AC. Nah, sampai di sini dulu. Nah, ini kita kali silang seperti yang sering Miss bilang, kali silang. AD kali AD sama dengan AD kali AD sama dengan BD kali CD atau CD kali BD. Nah, AD kali AD kan sama, jadinya AD kuadrat. Ya, misalnya 2 kali 2 4 atau 2 kuadrat 4 sama ya. AD kali AD sama dengan AD kuadrat sama dengan, maka AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Nah, inilah kesimpulan yang pertama. Jadi cari AD ini adalah BD kali CD. Nah, yang kedua, segitiga ADB, lihat ADB berarti yang ini sebangun dengan segitiga CAB. Nah, di sini siku-siku. Ini siku-siku nih, ya. Maka saya sesuaikan gambarnya seperti ini. ACB, ini siku-sikunya di D nih, tetap di D saya buat, ya, DAB. Nah, maka AD sesuai dengan AC. DB, mana DB? DB sesuai dengan AB. Dan AB sesuai dengan CB. Kalau kita bandingkan,
AB ini, AB per CB atau BC sama dengan BD per BA atau AB. Maka kalau kita kali silang AB kali AB, AB kuadrat, B kali BC kali BD, BC BD, maka ada simpulan yang kedua. Maka mencari AB ini adalah CD dikali CB, CD kali CB, CD CB atau BC DC ya. Oke. Yang ketiga, segitiga CAB, CAB yang ini dong, yang gede, CAB ya, sebangun dengan segitiga CDA. CDA, nih CDA. Maka saya ubah gambarnya. ACB tadi seperti ini. Siku-sikunya di sini di A. Ya. Nah, CDA siku-sikunya di D. Ya, kita mencari sisi yang sesuai. DC dengan AC sama. Nah, sesuai. AB sesuai dengan AD. BC sesuai dengan AC. Maka AC per CD sama dengan CB atau BC per AC. Ya, kalau dibalik-balik hurufnya nggak apa-apa ya. Maka kita kali silang AC kali AC, AC kuadrat, CD kali CB adalah CD kali CB. Nah, itu dia. Jadi, pada akhirnya mencari AC ini adalah CD kali CB. Nah, jadi kalau ada rumus segitiga seperti ini namanya segitiga siku-siku, kesebangunan dalam segitiga siku-siku. Kalau ini susah kamu pahami, maka ini ada saya buat untuk menggampangkan kamu untuk mengingat. Ini abaikan huruf-hurufnya, mau huruf apapun itu. Ya, jangan tergantung kepada hurufnya. Yang kamu lihat adalah bangunnya dan arahnya. Ya, kalau bangunnya seperti ini dia siku-sikunya yang dipotong. Nanti kalau siku-sikunya di sebelah sini juga harus bisa, ya. Nah, bagaimana mencarinya? Ini namanya rumus air mancur untuk mempercepat mengingat. Kalau yang tadi itu kamu harus menurunkan satu-satu. Tapi ini namanya rumus air mancur. Nah, coba lihat. Kalau airnya mengalir dari AD, terus nanti keluarnya ke DB ke DC. Jadi rumusnya jadi AD kuadrat ini mengalir ke sini, keluar ke atas, keluar ke bawah. Sama dengan BC kali CD. Nah, itu dia rumus yang pertama. Jadi kalau diganti nanti ini misalnya KLM, kamu harus bisa KLMO. Misalnya ini, kalau dia mengalir KO, maka dia ke sana gitu ya. Nah, kemudian kalau airnya mengalir dari bawah ke atas, ya, dari bawah ini ke atas ini, maka akan jatuh dulu ke sini dan jatuh ke sini. Artinya, kalau mencari AB kuadrat ini adalah, ingat ada kuadratnya, sama dengan BD kali BC, ini untuk mempercepat. Nah, kalau diganti hurufnya kamu harus bisa, jangan terpaku sama huruf, tapi lihat gambarnya, ya. Nah, itu dia. Jadi yang dicari ini kasih kuadrat, ya. Nah, kemudian lihat lagi aliran airnya. Kalau airnya mengalir dari A ke C dari samping, dia naik dulu, naik lagi. Ya. Maka AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Ini rumus yang 3 tadi. Ya, rumus yang 3 tadi adalah ini. Ya. Jadi kamu perhatikan arah aliran airnya. Awalnya dari mana? Kalau kamu mau mencari potongan yang ini, berarti airnya harus keluar dulu ke sini, baru ke sini. Kalau kamu mau mencari dari bawah ke atas, airnya turun setengah, turun lagi ke bawah. Kalau kamu mencari ini ke sini, airnya harus naik dulu, baru naik ke atas. Itu rumus yang tadi. Cuman yang tadi itu adalah turunkan secara matematis. Namun secara gampang untuk mengingat dalam
dari rumus matematikanya adalah ini namanya rumus air mancur. Ibaratkan dia air mengalir dari sini, keluarnya ke sini sama ke sini. Ibaratkan dia airnya mengalir dari sini, dia turun terus turun lagi. Ibaratkan airnya ke sini, dia naik lagi. Nah, kita perhatikan coba ke contoh soal. Ya. Nah, ini gambarnya segitiganya di sini berbeda dari yang tadi, cuman kita harus bisa menyesuaikan ya. Berarti kalau ini ke sini, bagaimana cara mencarinya? Kamu harus bisa. AB itu berarti naik ke sini, naik dari bawah ke atas, ya kan? Kalau mencari DB berarti turun ke bawah, naik ke atas. Kalau mencari BC berarti turun ke bawah, turun lagi, gitu ya. Nah, coba perhatikan. Ini dikasih gambar seperti ini. Ya. Di mana AC ini 10 cm, AB-nya adalah 6 cm, dan CB-nya adalah 8 cm. Berapakah AC? Berapakah AD? Berapakah BD? AC itu adalah yang ini. Ya, AC. Nah, oh ini tadi belum dikasih tahu ya, ini udah hitung ini, dicoret dulu ini ya. Nah, berapakah AC? Nah, yang dikasih tahu cuman AB sama BC. Ini tadi Miss tulis karena Miss udah hitung ya. Nah, ingat ini adalah segitiga siku-siku, di sini ada siku-siku. Nah, dengan kita terapkan dengan teorema Pythagoras pada waktu kelas 8. Depannya itu adalah sisi miring sehingga berlaku teorema Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat, akar dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, akar dari 100 sama dengan 10. Makanya di sini tadi Miss tulis 10 cm. Oke. Kemudian disuruh mencari AD. Ya. AD itu adalah, kita sesuaikan dulu gambarnya. Segitiga ABC ya sebangun dengan segitiga ABD. Karena kita mau mencari AD, berarti kita pasangkan ke sini. Kalau kita mencari DC nanti kita pasangkan ke sini, ya, AB. Nah, saya putar segitiganya seperti satu arah, tetap titik-titiknya. Ini 6, ini 8, depannya itu adalah 10. Ini D, depan D adalah 6. Berarti ini berapa? Ini udah saya hitung ya. Ya. Oke. Berarti kita lihat yang bersesuaian. AC per AB, AC per AB yang ini sama dengan AB yang ini per AD. Maka dikalikan AB kuadrat, tadi jadi rumus yang tadi, AB kuadrat sama dengan AC kali AD. Ya, maka 6 kuadrat sama dengan 10 kali AD. Ya, 10 kali AD, ini enggak ada kuadratnya ya. 36 sama dengan 10 kali AD, maka AD sama dengan 36 bagi 10 sama dengan 3,6. Ketemu dong, ini 3,6. Ya. Nah, kemudian disuruh mencari BD. BD ada di mana sih? Ini BD-nya. Nah, kita pasangkan dia dengan segitiga BCD. Nah, satunya segitiga ABC, ya. Karena ABC ini lengkap dikasih tahu, makanya selalu kita pakai ABC, ya. Nah, 6, 8, 10, ya. Kita putar sama arahnya ya. D-nya di sini. Ini 8, depan sikunya 8, ya. Kita mau mencari, disuruh mencari DC. Cari dulu DC ya. Nah, AC per CB atau BC sama dengan BC per BD. Nah, kita selalu berangkatnya dikasih tahu ya. Nah, BC ini BC kuadrat sama dengan AC kali BD. 8 kuadrat sama dengan 10 kali BD. 64 10 kali BD. BD sama dengan 64 bagi 10 sama dengan 6,4. Jadi BD ini adalah 6,4. Oke.
Nah, oh itu BD. Oke. Nah, seperti itu. Ini enggak ada lagi ya. Nah, jadi kamu bisa juga menggunakan rumus yang ini. Ya, kalau misalnya tadi ini dikasih tahu 6, ini sudah 10, ini misalnya 8, bagaimana mencari AD? Berarti AD kuadrat, bagaimana ini turun ke sini, berarti kamu cari dulu ini dan ini ya. Misalnya AC ini naik ya. Nah, seperti itu, kamu cari dulu ini, nanti hitung ini ya. Bisa pakai rumus ini, bisa yang itu ya. Nah, kamu pelajari dulu pelan-pelan karena ini cukup rumit ya. Pelajari pelan-pelan, pahami ya. Nanti di WA Miss kasih soal. Terima kasih, selamat belajar.